Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Misteri Sunyi Mencekam, bahagia rasanya bisa kembali hadir menjumpai Anda. Tentu seperti biasa kami akan menyuguhkan cerita-cerita misteri yang menarik untuk Anda simak. Dan untuk kesempatan kali ini, kami akan berbagi sebuah kisah nyata misteri yang berjudul 14 mahasiswi kesurupan saat kegiatan kampus di hotel. Hari itu menjadi yang pertama kali aku mendapat izin dari mama untuk pergi keluar rumah lebih lama, lebih tepatnya menginap. Hal itu berhasil kudapatkan dengan segala bujuk rayu. Selain itu, aku juga melakukan jurus ampuh dari papaku untuk membuat mama memberikan izin kepadaku ikut pelatihan himpunan mahasiswa di kampus tahun ini di daerah dekat Kebun Raya Cipanas. Aku memang bukan orang yang aktif berorganisasi dan bergaul. Sebaliknya, aku cenderung tertutup dan berbicara sebutunya saja. Namun bukan berarti aku orang yang tidak menyenangkan dan tidak punya teman. Aku punya teman dekat yang sudah akrab sejak masih SMA hingga masuk ke kampus baru ini. Namanya Yuni. Dia punya reputasi yang cukup baik sebagai mahasiswi baru. Rambutnya panjang dan sedikit ikal di bagian ujung. Warnanya yang coklat natural dan senyumnya yang manis, sukses menggait banyak kaum adam sejak pertama kali masuk sebagai peserta didik baru, terutama para senior. Selain itu, Yuni juga cerdas dan sangat kritis terhadap suatu hal yang tidak sesuai dengan yang seharusnya. Pernah suatu kali ia melawan senior karena ia diminta melakukan hal memalukan, joget bodoh di depan kelas. Namun, akhirnya hal itu berbuntut panjang dan justru senior tersebutlah yang minta maaf. Kalau aku, mungkin aku adalah orang yang paling tidak peduli akan semua hal yang terjadi. Berbeda dengan Yuni, aku terkadang tidak mau setiap urusan jadi repot dan panjang. Ya, salah satunya saat minta izin ke orang tua untuk pergi malam ini. Bahkan Yunilah yang juga turut berperan penting terkait izin mama kepadaku. Ia telah mengajukan diri sebagai jaminan agar mama memberi izin kepadaku mengikuti kegiatan pelatihan himpunan mahasiswa untuk beberapa hari. Sebelum izin tersebut kukantongi, aku sudah menyiapkan perlengkapan apa saja yang harus dibawa, baju ganti, alat mandi, peralatan tulis, dan lain sebagainya. Maklum, karena ini kali pertama dalam hidupku pergi bermalam keluar selama 3 hari, itu otomatis membuatku sangat bersemangat menyambutnya. Linda, aku sepertinya dapat nih pada hari pertama ini, kata Yuni sambil memegangi perutnya. Lanjutnya, kamu bawa pembalut nggak? Aku merogoh ke dalam tas, kuberikan sebungkus pembalut kepada Yuni. Nih, minta izin berhenti dulu aja. Minta izin berhenti dulu aja mobilnya ke rest area Yun. Buat ganti sekalian beli pembalut, sahutku. Yuni lalu berjalan menghampiri salah satu senior perempuan yang duduk di samping supir. Ia lalu mendekatkan mulutnya ke salah satu senior tersebut yang entah siapa namanya. Sesaat kemudian mobil berbelok ke sebuah rest area, lalu berhenti. Perjalanan kami belum ada setengahnya, namun aku sudah tidak sabar untuk bermalam di tempat yang kubayangkan akan sangat luar biasa bersama teman-teman satu jurusan kampusku. Aku melirik ke jam tangan yang melingkar di pergelangan tanganku saat tiba di lokasi. Waktu menunjukkan pukul 15:32. Udara di sana masih sangat segar dan asri. Pepohonan hijau dan rindang berada di sejauh mata memandang, begitu menyejukkan mata. Itu cukup mengobati rasa mual setelah bis kami diguncang oleh kontur jalanan yang tidak rata dan berkelok-kelok tidak karuan. Ditambah lagi dengan cara menyebalkan sang sopir yang menyalip kanan kiri yang membuat jantung serasa ingin copot. Sumpah aku tidak menyesal sama sekali. Aku disambut oleh pemandangan yang sangat indah dan sepoi, angin yang sejuk. Kami semua lalu dibariskan di sebuah lapangan berumput dengan pemandangan danau kecil di seberang. Tidak jauh dari danau itu terdapat sebuah villa besar. Meski bangunannya sedikit tua, namun itu tidak mengurangi kesan mewah villa tersebut. Salah satu senior berjalan maju di hadapan kami. Ia lalu mulai membacakan peraturan selama berada di sana, jadwal kegiatan dan juga lokasi kamar tidur kami. Untuk perempuan, satu kamar ditempati maksimal 3 orang.
sementara untuk laki-laki satu kamar ditempati maksimal 4 orang. Padahal sebelumnya aku menyangka kami akan tinggal di sebuah villa megah di pojok danau indah ini. Namun aku dibuat heran ketika para senior menggiring kami ke jalan setapak yang sangat sempit melewati villa itu. Kami lalu masuk ke dalam sebuah hutan dengan pepohonan yang rantingnya sangat rendah menjulur ke jalan. Hingga kami harus masuk secara hati-hati, itu membuat kami harus sedikit menunduk dan berjalan pelan. Kami melewati jembatan sederhana yang terbuat dari ikatan bambu. Di bawahnya mengalir seperti sungai kecil dengan air yang jernih. Makin masuk ke dalam, entah kenapa aku makin merinding. Bukan apa-apa, aku ini takut akan gelap. Entah kegelapan membuat perasaanku tidak enak. Untung saja ini masih ada matahari yang menembus lewat sela-sela pepohonan. Aku tidak bisa membayangkan jika sudah larut malam. Yuni tampaknya tidak khawatir. Rasa sakit di perutnya di perjalanan tadi sepertinya sudah hilang. Dan sekarang wajahnya tampak ceria dan bersemangat sekali seperti biasa. Setelah sekitar 15 menit kami masuk ke dalam melewati jalanan yang menurutku menyeramkan tadi. Akhirnya kami semua sampai di sebuah halaman petak luas dengan pondok-pondok kayu di sekitarnya. Dengan satu aula berbentuk panggung kayu, lengkap dengan gamelan dan angklung di sudutnya. Ternyata pondok-pondok kayu yang aku lihat adalah kamar-kamar yang akan kita tempati. Aku memperhatikan sekeliling tempat itu. Ada rasa sedikit cemas karena tempat itu benar-benar dikerumuni oleh pepohonan rimbun dengan batang-batang pohon besar yang sudah tua. Aku tidak begitu khawatir ketika pemandu bilang bahwa listrik dan air sudah terpenuhi sampai sini. Namun ada sedikit ragu muncul ketika ia bilang bahwa kita perempuan tidak diperkenankan menyemprot minyak wangi selama berada di daerah ini. Bisa bayangkan 3 hari tanpa minyak wangi. Astaga, aku tidak tahu apa alasannya. Tapi aku rasa Yuni juga rada sebal mendengarnya. Katanya, memang itu mitos yang harus kita hormati. Dan aku mengikuti saja peraturan yang ada di sini. Meskipun benar apa kata sanggahan Yuni, tidak masuk akal. Sementara itu kami berbenah dan mengikuti kegiatan sesuai dengan yang dijadwalkan. Suara besar generator listrik sudah mulai terdengar keras, pertanda matahari sudah mulai terbenam. Kami semua makan malam dengan lauk seadanya sambil berbincang-bincang. Yun, nanti temenin aku mandi ya. Apa kita mandi bareng aja gitu? Aku merasa badanku sudah mulai agak lengket dan butuh mandi. Namun melihat posisi kamar mandi ada di belakang aula panggung yang lampunya lumayan redup, aku rasa aku butuh seorang teman. Tenang, nanti aku temani. Soalnya aku kan lagi dapat juga, Lin. Gak enak tahu. Udah bisa mandi belum sih? Teman-teman yang lain menyaut, mengatakan bahwa habis selesai makan dan sholat, diberikan waktu sekitar 15 menit untuk mandi sebelum kegiatan malam selanjutnya dimulai. Sebenarnya di malam pertama semua berjalan dengan baik, namun di malam kedua, aku benar-benar sudah merasa ingin pulang. Bermula ketika aku masuk kamar mandi, aku merasa seperti ada sepasang mata melihat dari celah-celah dinding kayu di atas sana. Aku berteriak dan menolak untuk mandi. Yuni dan teman-temanku bersikeras berkata bahwa tidak ada apapun di sana. Tidak mungkin ada yang bisa mengintip, sementara tembok kamar mandi setinggi hampir 3 meter. Tapi aku jelas sekali melihat ada sepasang mata berwarna kuning cerah, seperti mata kucing yang bersinar di malam hari. Yuni menunjukkan bahwa tidak ada yang terjadi dengannya setelah mandi di sana ketika aku menolak untuk mandi malam itu. Pukul 2:15 menit setelah acara di malam kedua selesai, aku beristirahat sambil berusaha merapatkan mata. Suara tetesan gerimis kecil dan jangkrik bersahutan dengan suara hewan-hewan hutan yang lain membuat tidurku malam ini semakin tidak tenang. Yuni dan satu temanku yang lain sudah tampak tertidur pulas kelelahan. Aku memutar badanku berkali-kali ke kanan dan ke kiri dengan gelisah. Lin, kok belum tidur? Teriak Yuni. Suaranya sukses membuat jantungku hampir copot. Yun, aku takut. Aku pengen pulang.
Kataku menjawab Yuni dengan jujur sambil menggigit bibir pelan. Ih, kamu takut apa? Setan. Oh alah Lin, makanya kamu jangan kebanyakan nonton film horor. Setan itu nggak ada Lin, itu cuma sugesti kamu aja. Sekarang kamu tidur ya. Jelas Yuni sambil membenarkan lagi posisi bantalnya. Ia lalu kembali menutup matanya. Ucapan Yuni tidak membuat rasa takutku terobati sedikit pun. Tapi mungkin ada benarnya juga. Mungkin hanya perasaanku saja. Aku pun berusaha menutup mata berkali-kali, tapi gagal terlelap. Aku melihat Yuni, ia tidur berhadapan denganku. Namun, tiba-tiba matanya terbuka lebar. Matanya yang terbelalak memandangiku lekat-lekat. Yun, ucapku. Namun Yuni tidak menyaut. Ia masih memandangiku. Itu membuat rasa takut kian menjadi. Yun, jangan bercanda dong. Aku merengek sambil menggoyangkan tubuhnya pelan. Badannya dingin dan keras. Sesaat kemudian Yuni menyeringai lebar, dan itu cukup membuatku ngeri. Bola matanya kini berwarna putih seutuhnya. Yuni tertawa terbahak-bahak. Itu seperti suara lengkingan perempuan yang sukses membuatku berteriak histeris. Aku semakin ngeri saat temanku satunya yang juga tidur bersebelahan dengan Yuni tertawa cekikikan seperti halnya Yuni. Aku tidak tahu apa yang terjadi dengan mereka berdua. Aku hanya bisa ketakutan di ujung kasur melihat Yuni menggeliat dari posisi tidurnya dan melakukan gerakan seperti menyisir pelan rambutnya sambil bersenandung. Sementara itu, temanku satu lagi juga tertawa sambil melotot dan menunjuk-nunjuk galak ke arahku. Tidak lama segerombolan senior dan teman-teman menghampiri kamar kami. Mereka menghampiri Yuni dan temanku satunya lagi. Tampak bapak pemandu yang dari kemarin menemani kami berusaha menenangkan kedua temanku itu, yang akhirnya ku ketahui kesurupan. Tubuhku gemetaran tidak karuan. Aku mematung tidak bergeming, melihat Yuni kesakitan sambil berteriak kepanasan ketika mendengar doa-doa yang dilantunkan oleh si bapak itu. Ketika prosesi itu berlangsung, justru kesurupan itu seperti menular. Setidaknya mungkin ada lebih dari 10 orang. Mereka semua lalu dibawa ke aula dan didoakan secara bersamaan dengan bantuan para senior laki-laki. Untungnya aku tidak ikut kesurupan, namun tidak beruntungnya, aku tidak sadarkan diri ketika melihat sosok seperti pocong. Kain kafannya kusam, panjang menjuntai dan berantakan. Pocong itu melayang dari atap aula panggung ke arah hutan belakang pondok. Keesokan harinya, kami mempercepat jadwal dan agenda agar bisa pulang siang itu juga tanpa harus bermalam lagi. Kejadian semalam benar-benar sangat menyeramkan. 14 mahasiswi kesurupan massal. Menurut orang pintar yang dipercayai sebagai kuncen daerah itu, penyebabnya yaitu karena salah satu dari kami sedang dalam masa haid dan membuang pembalutnya sembarangan. Yuni meminta maaf atas kejadian itu. Ternyata dialah yang lupa untuk membersihkan dan hanya menaruh pembalut dalam kantong plastik hitam. Ditambah lagi pengakuan dari mahasiswi lain yang bilang bahwa ia juga menyemprotkan minyak wangi secara tidak sengaja saat sore hari ketika kegiatan kemahasiswaan masih berlangsung. Ternyata sang kuncen sempat bercerita bahwa tepat di bukit belakang pondok ini adalah jalur gaib dari kaki Gunung Gede langsung tembus ke Gunung Papandayan. Konon tempat ini jadi lalu lalang para makhluk gaib yang ingin pergi beraktivitas ke pasar setan di Gunung Gede. Maka setiap hari Selasa dan Jumat malam diadakan acara musik kecil-kecilan dengan gamelan dan angklung. Acara tersebut digelar di aula panggung kayu, lengkap dengan satu sinden yang nembang. Ada juga sesajen yang nantinya akan disimpan di balik punggung bukit ini, dengan harapan mereka tidak akan mengganggu masyarakat daerah sini dan dapat mendatangkan keberkahan. Keberkahan yang seperti apa yang dimaksud, aku juga tidak terlalu paham. Sepertinya lain kali aku memang harus benar-benar menerima dengan lapang dada jika mamaku tidak mengizinkanku mengikuti kegiatan bermalam seperti ini lagi. Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam, jangan lupa tinggalkan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam,
Nantikan terus cerita-cerita misteri dari kami setiap harinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.